Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Halo, saya Nina Lalimagullah. Halo, saya Raju Ataya. Halo, saya Waodia Madia Filisana Munarfa. Halo, saya Syifa Syahira. Video ini merupakan dokumentasi tugas book chapter dari mata kuliah Komunikasi Publik yang bertujuan untuk memaparkan materi dan mitigasi berdasarkan permasalahan yang telah kami analisis berdasarkan topik pembelajaran. Bayangkan, data pribadimu seperti nik, alamat rumah, nomor HP, bahkan golongan darah tersebar tiba-tiba di media sosial. Saat mahasiswa memintakan perlindungan ke pihak kampus, malah pihak kampus menyebutkan kabar ini adalah hoaks. Hal ini terjadi di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada Januari 2021. Kasus ini menunjukkan kegagalan manajemen krisis, terutama dalam menangani kebocoran data dan sentimen negatif publik. Dalam video ini, kami akan menganalisis kasus tersebut menggunakan konsep manajemen krisis dan mitigasi isu. Kasus bermula dari unggahan Twitter @collegemanfest pada 7 Januari 2021 yang menampilkan data pribadi mahasiswa dan juga dosen, seperti NIK, NIM, alamat, dan juga nomor telepon. Dampaknya langsung terasa, mahasiswa melaporkan akun email terkunci, percobaan pembobolan akun, hingga dugaan akses ke mobile banking. Dewan Mahasiswa kemudian melakukan verifikasi mandiri dengan menghubungi beberapa nama dalam data yang tersebar. Hasilnya, data tersebut terbukti valid. Artinya, kebocoran data memang terjadi dan bukan sekedar rumor. Di tengah kepanikan mahasiswa, pihak kampus justru merilis pernyataan resmi yang menyebutkan isu kebocoran data sebagai berita hoaks. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data juga membuat klarifikasi di Instagram dengan nada yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi mahasiswa. Masalah semakin besar karena terjadi inkonsistensi pernyataan dari pihak humas. Awalnya mengakui kemungkinan kebocoran data, lalu beberapa jam kemudian menyatakan data aman. Ketidakkonsistenan ini membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Reaksi mahasiswa terhadap bantahan kampus cukup keras. Mereka menilai kampus lebih fokus menjaga citra dibanding melindungi data keamanan publik. Jika dianalisis menggunakan teori SCCT atau Situational Crisis Communication Theory, UIN Bandung menggunakan strategi denial atau penyangkalan. Strategi ini sebenarnya hanya efektif jika institusi benar-benar tidak bersalah. Namun dalam kasus ini, data yang bocor telah terbukti valid. Akibatnya, strategi denial justru memperparah krisis dan memunculkan sentimen negatif publik. Dalam krisis digital, strategi yang lebih tepat adalah rebuilding, yaitu mengakui masalah, meminta maaf, dan menunjukkan langkah perbaikan nyata. Dari kasus ini terdapat pelajaran penting. Pertama, institusi harus memiliki incident response plan agar kebocoran data bisa dilakukan dengan cepat dan terstruktur. Kedua, sebelum mengeluarkan pernyataan resmi, institusi wajib memvalidasi internal agar tidak salah memberi klaim. Ketiga, komunikasi krisis harus bersifat empatik, transparan, dan terbuka terhadap laporan korban. Institusi juga perlu membangun komunikasi dua arah dengan mahasiswa agar kepercayaan bisa tetap terjaga. Pada akhirnya, krisis bukan hanya soal menjaga nama baik institusi, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik. Pergi ke taman membeli buku. Buku dibaca sambil tersenyum riang. Terima kasih atas waktu dan perhatianmu. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua orang.